Sewaktu di rumahnya tengah malam sudah dikepung di depan rumahnya sudah dikelilingi, sudah dijaga oleh prajurit-prajurit pasukan kafir. Hidup atau mati Muhammad harus kita dapat, harus kita bunuh. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali. Sejarah ini sebelum kita kesini sudah sering mendengar. Tanah mengingatkan kembali, memerintahkan kepada Sayyidina Ali waktu itu umur 16 tahun berjaga membangun dan bawa kebenaran. Diperintahkan oleh Rasulullah supaya mengisi tempat tidur. Maka Sayyidina Ali diberi selimut, ya, kalau bahasa kita selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari pintu belakang dengan izin Allah. Alhamdulillah selamat. Rasulullah dengan menagihkan tanah dari agama kita berikan ke kepala orang-orang kafir yang menjaga, sehingga ditutup mata hatinya melotot tapi tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari rumahnya. Sedangkan jalan ke Madinah adalah ke selatan. Mengapa Rasulullah mengambil jalan ke utara? Ini adalah intelijen teknik supaya mengecoh kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah pun naik ke Jabal Sur. Bahkan kata sejarah, Jabal Sur lah yang memanggil Rasulullah. Muhammad kesedilah ke Jabal Sur. 70 nabi masih di tempat itu. Jadi Rasulullah pun singgah di Jabal Sur. Ringkas cerita, sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah dengan membacakan surat Yasin ayat 9 pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'absirnahum wa la yubsirun. Maka akan kami tutup dinding di depan dan kami akan tutup burak di belakang, sehingga kaum Quraisy itu tidak bisa lihat Rasulullah melewati prajurit-prajurit tersebut. Jadi ayat itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun tidak terlihat oleh kaum Quraisy, oleh penjaga-penjaga kabilah-kabilah dari berbanyak kabilah yang dikumpulkan bergeduk-geduknya, jago-jagonya untuk melewat Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun menaiki Jabal Sur dengan jalan jingkit, ya, supaya telapak kakinya itu tidak membekas. Bahkan menurut pendapat lain, Rasulullah pun digendong oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke atas. Betapa sayangnya Abu Bakar Siddiq kata Rasulullah SAW. Di atas Rasulullah, sebelum masuk ke gua, Rasulullah pun dilarang oleh Abu Bakar Siddiq, jangan masuk duluan sebelum saya yang masuk, kata Abu Bakar Siddiq sambil membersihkan tempat-tempat di dalam. Karena gua di zaman dulu adalah tempat-tempat binatang buas, di antaranya ular, ada macan, binatang-binatang yang membahayakan. Sehingga Rasulullah pun menunggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersihkan tempat. Setelah selesai, maka Rasulullah pun berbaring di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan tertidur. Yang menjadi tolerannya yaitu
Abdurrahman bin Abu Bakar tadi yang mengantar makanan Asma ya bin Abu Bakar anaknya Abu Bakar. Jadi peran perempuan juga ada di situ. Setelah itu Rasulullah SAW hampir diketahui oleh pasukan Kafir Quraisy. Maka Abu Jahal pun memerintahkan kepada pasukan siapa saja yang menemukan Muhammad maka akan diberi kota 100 kota. Kota putih. Kota putih itu rajanya onta. Jadi onta itu apabila onta-onta yang merah itu 100 atau 20 pasti ada onta putihnya satu karena itu adalah pemimpinnya. Kemana aja onta putih jalan pasti onta yang mengikut. Nanti besok insya Allah kita akan mengunjungi artis pada pasir. Besok lusuh di sana gratis, bapak-bapak langsung di kota. Iya, di sini langsung. Kalau ibu-ibu harus beli, soalnya nggak boleh lusuh. Karena apabila kita punya ibu, maka tidak batal. Karena lebih apabila bersentuhan dengan kita. Jadi Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan nabinya dengan mengutus burung merpati yang sedang bertelur dan laba-laba yang sedang membuat sangkar. Sewaktu itu hampir saja Abu Bakar Siddiq bergetar. Suara kaki pasukan Kafir Quraisy terdengar oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Rasulullah pun bertanya, kenapa dia Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun tanpa sakitan sampai jatuhnya tentang Rasulullah, jangan takut, Allah selalu kita ini bukan kedua, bertiga. Jadi yang satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya sehingga pada hari Senin malam Senin Rasulullah berangkat menuju yaitu tempatnya di Masjid Quba. Karena yang pertama langsung datang Rasulullah itu yaitu adalah Cobalah Rasulullah bangun sebuah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun 2 kali di lokasi Rasulullah. Yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis. 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi setelah Rasulullah di Masjid Quba di rumah Bani Salamah, Rasulullah mendapatkan wahyu ya pernah kalau bawah kita kalau mewaliaka ke belakang doa bahwa di kita satu masih bawah. Jadi di seluruh Rasulullah mendapatkan Allah untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Di bangunan di lokasi mengarah kiblatnya ke Baitullah. Jadi di Madinah itu Masjid Muhammad Nawar itu nomor yang ketiga dibangun oleh Rasulullah. Pertama yaitu Masjid Quba dan Masjid Jum'ah, juga Masjid Madinah Munawwarah. Jadi begitulah mereka ceritanya tentang Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu merupakan tempat penyelamat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita maka membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Padahal Rasulullah bisa saja ke langit ketujuh juga hanya setengah malam, seperempat malam. Kenapa ke Madinah harus pakai onta, harus bersembunyi segala? Jadi menunjukkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa menegakkan agama Islam ini penuh dengan pengorbanan,
bahkan nyawa pun dikalahkan. Jadi walaupun seorang nabi bisa dimanapun juga maunya, tapi Rasulullah tidak mampu memberi contoh kepada kita semuanya. Sebentar lagi kita akan sampai di kawasan Padang Arafah. Padang Arafah ini tempat berkumpulnya para tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji. Arafah adalah tempat di mana tempat wukuf para jemaah haji tanggal 9 Dzulhijjah. Jauh dari Indonesia datang ke Mekah Al-Mukarramah tanpa ke Arafah, ya, tanpa wukuf, maka hajinya tidak sah. Jadi berangkat umroh tanpa wukuf, hajinya tidak sah. Itu adalah perlu wukuf. Nah, jadi di depan kita ini yang ada pelang kuning ini, yang ada pohon-pohon yang dipagar, itu sudah termasuk kawasan Padang Arafah. Luasnya kurang lebih 3,5 meter, 3,5 kilometer luasnya Padang Arafah. Tidak ngurangin, tidak melebihin. Apabila di waktu haji tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada di sini, dari tergelincirnya matahari waktu duhur sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, maka tidak termasuk haji. Ada di luar saja di sini, itu tidak wukuf. Jadi hari ini kita hanya mengunjungi saja. Tahun depan kita melaksanakan ibadah haji sudah tahu tempat-tempatnya. Amin ya Allah. Jadi kenapa setiap perjalanan umrah harus mengunjungi Padang Arafah Muzdalifah? Untuk kita nanti bekal kita dalam melaksanakan ibadah haji. Karena di Padang Arafah ini hanya tanggal 9 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan mengabulkan doa-doa para jemaah haji. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang melaksanakan ibadah haji di waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari-hari biasa saja. Karena teman saya juga yang berangkat untuk kemarin berdoa di atas Jabal Sur, di atas Jabal Rahmah. Doa apa? Doa ini dapat jodoh. Dia naik ke atas, semua orang itu bawa ke bawah, langsung dapat jodoh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Di Jabal Rahmah ini namanya Gunung Kasih Sayang, di mana suatu zaman sejarah ini pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah Subhanahu wa taala gara-gara Nabi Allah Adam memakan buah kulbi, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. 200 tahun berpisah dengan istri, bayangkan. Nabi Allah Adam diturunkan di India, Ibu Hawa itu di Jeddah. Kenapa disebut Jeddah ini bukan jadi? Karena nenek kita itu bukan Jeddah. Kalau Nabi Allah Adam di Jeddah, mungkin jadi namanya. Jadi Jeddah apa juga namanya sama. 200 tahun Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, baru dijabat setelah di Mina. Mina adalah harapan, Muna adalah maknanya Arab Patis. Itulah Rasulullah setelah membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, lalu mempunyai harapan bahwa akan bertemu lagi dengan istri tercintanya, yaitu Siti Hawa. Kita baru seminggu di sini sudah SMS-an pendok tangan, sudah gak kuat. 200 tahun Nabi Allah Adam, bayangin ya, apalagi kita ya, baru seminggu aja ini udah kol-kolan dengan istrinya, gak kuat mah katanya. Baru seminggu, tahu yang di belakang atau yang itu Pak Dini? Nah dulu. Rindu itu berat Mas, biar aku saja. Jadi berdoa itu di Ka'bah, ingat, di Jabal Rahmah
dilarang coret-coret atau Jangan dimain di merusak, apalagi apa namanya nyimpen foto-foto itu. Apa itu bang? Boleh. Ini lah. Nanti bisa menghalangi doa itu darurat itu. Iya. Kalau mau naik saja, lihat pemandangan padang Arafah seperti apa. Dulu namanya di sini padang Arafah, padang pasir, sekarang padang rumput. Banyak rumput. Karena sudah banyak rumput-rumput. Munasabah bulan kemarin jangkrik 2 karung di Masjidil Haram. Karena rumput-rumput di kawasan Tanah Haram sudah banyak. Pertama hujan, biasanya sekali-sekali, ini setiap minggu. Ya. Jadi munasabah kata Rasulullah, timbulnya kiamat apabila sudah penghijauan di Arab Saudi. Kenapa? Apabila sudah subur di Arab Saudi, setiap negara akan menjaga di sini. Ya, jadi paling subur di sini nanti. Jadi inilah tempat-tempat para jemaah untuk wukuf. Ini tempat kemah-kemah ini. Jadi hotel yang termahal itu adalah Arafah dan Mina. Semalamnya satu orang itu 3.000 riyal semalamnya. Bukan tidur yang telanjang, di atas tebing. Pakai tenda. Iya, pakai tenda. Populasi. Tanya sama Pak Haji. Tidurnya juga berdempetan Pak dia. Tidurnya juga berdempetan. Jadi haji tanpa tanda pelukuf, pemberangkatan umroh tidak Sah. umroh pakai wukuf rasa haji. Itu kata Pak Haji. Eko. Pak Haji oke. Bukan Pak Haji, Pak Haji oke. Waspadalah. Di sebelah kanan kita ini adalah rumah sakit Jabal Rahmah. Ini rumah sakit dalam setahun hanya sehari semalam dipakainya. Hanya 2 hari 2 malam, sehari semalam dipakainya dalam setahun. Kalau hari biasa kosong bro, paling di dalam jatuh itu. Jadi tidak dipakai kalau hari biasa. Ada yang sakit mas. Hanya inilah dalam setahun. Apabila kita tidak tahu posisi bis, maka carilah rumah sakit Jabal Rahmah. Hati-hati kalau yang mau naik ke atas, ya. Apabila tidak butuh-butuh banget, tidak pengen tahu, ya. Karena di atas dulu itu ada monumen batu, itu buatan pemerintah Arab Saudi, monumen, ya. Bukan tempat bersejarah di atas hutan. Jangan dipegang atau diciumin, jangan ikut-ikut orang lain, ya. Takut musyrik. Ya, apalagi kita musab-musab batu, berdoa menghadapin batu, itu tidak boleh. Berdoa di mana saja boleh, boleh-boleh saja. Ya Allah, mudah-mudahan sekarang saya bisa ke sini, bisa menginjakin tanah Arafah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang saya bisa melaksanakan ibadah haji. Begitu. Masalah jodoh di mana juga dapat. Berdoalah di Ka'bah di Multajam. Malam ada yang sempat dua orang di Ka'bah di situ nangis. Ya. Kalau nangisnya di atas sana nanti dapat orang hitam. Nggak semalam nangis sembab mata anak-anak gadis minta jodoh. Jadi kalau mau berdoalah, ya doain orang kita, orang tua kita. Yang pokok pertama itu kalau suami jangan dicari. Memohon aja kepada Allah, kalau memang sudah waktunya, ya Allah dekatkanlah jodoh saya. Ya datang sendiri. Datang sendiri. Makanya jangan banyak memilih. Siapa yang datang pertama? Siapa yang pertama datang untuk melamar, itulah langsung jodohnya. Isbat, Isbat, tahan, jalan, jalan lanjut Hinat. Jangan ngajak perang mas, biasanya itu panas. Kalau orang Batam jangan di tower ini. Kepanasan nih. Oh, dikira singki. Itu supirnya batu urip tuh. Jadi kita di sini waktunya hanya setengah jam. Ingat ya, turun di foto-foto, naik sedikit aja ke sana, ya. Apalagi yang sepuh jangan naik. Kalau yang muda-muda penasaran naik ke atas, di foto di atas boleh. Ya, ingat waktunya. Apabila naik di sebelah kanan, jangan turun sebelah kiri. Itu posisi mobil akan lupa.
Ya. Jadi bukan bertemu di atas gunung Nabi Adam. Jadi di kawasan Padang Arafah. Ini adalah tengah-tengahnya Padang Arafah. Pusatnya Padang Arafah yaitu Jabal Rahmah, gunung kasih sayang artinya. Tayyib. Jadi kalau mau berhenti, mau ini kita mau berdoa dalam hati saja. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu kita diparingin jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Begitu ya. Jangan ngadep batu berdoa, apalagi nulis-nulis, jangan, enggak boleh. Itu tak boleh. Berdoa mah di Ka'bah. Ya. Apa yang kata Panang itu di Ismail, perbanyak dulu taubat. Karena permintaan kita dengan dosa kita, rasa-rasanya banyakkan dosa kita. Ya, maka dari itu apabila mau dijabah doa tersebut, maka perbanyaklah baca syahadat dan salawat. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum meminta berdoa apa, bacalah itu. Itu dulu. Berbanyak salawat. Apalagi kita habis dari Madinah. Jadi disitulah taubat kepada Allah. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka permohonan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang penting punya jodoh itu yang setuju. Ya, yang satu arah. Tadi yang kenceng aminnya yang satu. Iya, yang muda-muda diam aja. Amin, yang udah nikah amin. Soalnya Kenapa Sarah? Sarah itu Saya serahkan dalam batin. serahkan jodoh. Kan doa itu nggak bagus diekspresikan. Betul. jadi berdoa itu dalam hati masing-masing. Doa itu dari hati. Yang lebih ikhlas, yang lebih mantap. Terkadang kiainya berdoa di depan, yang berdoa yang di belakang. Orang bodoh karena ikhlas beliau. Ya. Iya. Panang saya gak bisa bahasa Arab, lebih utama bahasa kita. Allah lebih unik dengan bahasa kita saja. Bahasa kita aja ngomong kepada Allah. Ya Allah, minta suki saya apa? Bahasa kita Bahasa kasar mah ya, bahasa rangkas gitu. bahasa rangkas. Terkadang orang yang sudah haji, yang sering umroh, malah balik lagi ke sini. Berarti ada doa yang dijawab oleh Allah di situ. Jarang orang habis haji, habis umroh itu melarat. Iya jarang sekali. Malahan tahun depan bisa kesini lagi. Kalau hajinya jual tanah. Nah, kalau hajinya jual tanah, jual kebun, memang. Itu mau kemana sih? Sabar Pak. Ayo depan aja bos. Maju depan aja dulu. Hah? Jangan cari depan aja yuk. Depan? Iya, sepertinya. Santai aja bos. Anu apa orang memang diinter sama saya orang India ini. Mulai kemarin. Udah dari kemarin udah sabar. Iya. Udah sabar. Diinter sama saya ini orang India ini. Nanti kalau udah di tempat bis di sana ajak panco aja. Untungnya ngopi. Betulnya ajak ngopi. Yang menang ngopi gitu. Jadi disinilah haji adalah Arafah. Puncaknya haji itu adalah Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah semua kumpul di sini. Kalau udah musim haji pun tidak ada tempat-tempat yang lowong begini, penuh. Kita sering nonton di TV, lihatin saja. Subhanallah. Pak jangankan jemaah, Pak anak juga kalau udah waktu haji tidak bisa ke sini. Jalan kaki ya. Kenapa? Jemaah itu di kemah masing-masing, tidak boleh keluar anak. Boleh keluar tapi ke toilet. Pulang dari toilet langsung ke kemah. Apabila keluar dari kemah maka akan lupa tempat kita yang untuk yang tadi itu. Banyak sekali yang nyasar. Nah, Udah ini ya Kang, udah dilakukan orang. betul.
pernah teman di sini udah bertahunan. Bapaknya itu mau ikut dengan teman, biarlah dengan saya katanya. Saya udah tahu-tahu di sini. Itu mau ngomongin jalan Rahma ke sini. Begitu tempur sama orang itu 2 bulan habis saja baru ketemu. Udah naik gembel, pakai ihram terus. Iya, ketemu di jalan Jeddah. Jadi jangan sok tidak tahu walaupun kita sudah lama di sini. Karena kalau udah disasarkan, diberi cobaan oleh Allah, kita lupa dengan dosa kita. Di sini harus mematuhi pemimpin. Kata karomnya jangan kemana-mana, maka kita hadir. Karena karomnya itu bertanggung jawab di akhirat karena mereka sebagai pemimpin. Itu dalam melaksanakan ibadah haji. Kayak biasa-biasa aja, tapi tanggung jawabnya. Iya betul. Seperti guru, murid tidak yang salah itu adalah gurunya. Ya makanya paling mulia itu adalah kerjaan guru. Betul. Tapi kalau salahnya itu semua mengikuti guru. Ayo cari lagi ke depan kalau mau nemu. Santai saja mas. Bukan 3 kali, bukan 3 kali. Ini Siapa tuh? Ada parkir di Ada sini. mobil kecil. Enggak apa-apa. Bisa di. Nanti kita sebelum ke Jorona, kita berwudu dulu di sini. Nah, berwudu di sini, saling di sini. Nanti bapak kalau mau umroh beli bisa 25 real dapat ihram. Jadi mumpung di sini kita umroh sendiri, al umrah min umratin kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh satu ke umroh yang lainnya itu bisa menembus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Disitulah keistimewaan umroh beberapa kali itu. Panang saya mau mengumrohkan keluarga yang sudah wafat, boleh. Ya kesempatan kita saudara orang tua, namanya anak yang soleh. Jadi selalu ingat sama orang tua. Itu pernah diceritakan oleh ulama. Sebelum kita melaksanakan baru niatnya saja sudah pernah derajat oleh Allah. Al-Fatihah.